warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamung Putra. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa ada pembicaraan rahasia antara Gajah Enggon dengan Pradabasu, yang mana Pradabasu telah melakukan penyelidikan terhadap Dyah Pitaloka, yang mana dia sedang bertemu di Sendang Jolotundo, yang mana pertemuan itu bersama dengan seseorang, yaitu kekasihnya yang namanya Sanes Coro. Dalam pembicaraan itu ada orang yang menguping, yaitu Arya Laksamana Nala. Akhirnya Laksamana Nala dipersilakan bergabung, tetapi dengan janji harus merahasiakan apa yang telah diketahui. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pembicaraan itu menjadi mengembang, dan Laksamana Nala berpendapat bahwa Empu Menur dan Empu Elang harus ditanya di hadapan para utusan yang lain apa yang dimaksudkan, apa pesan khusus yang disampaikan kepada Prabu Linggobono. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya di Bumi Loko, yaitu tempat penginapan para utusan yang disediakan oleh Prabu Linggobono, maka di sana sudah berkumpul, yaitu ada Gajah Enggon, ada Sang Arya Laksamana Nala, kemudian ada yaitu Patih Maduretno, dan ada juga yaitu Empu Elang dan Empu Menur, serta dua Brahmana, yaitu Dang Acarya Nadendra, serta Brahmana yang berasal dari Bali yang ikut serta di dalam rombongan itu, yaitu Brahmana Samaranata. Di dalam pertemuan itu, Laksamana Nala tidak bisa menahan diri, langsung berdiri dan langsung menunjuk dada dari Empu Elang, yang mana sambil menunjuk dada Empu Elang, Laksamana Nala kemudian bertanya, "Wahai Empu Elang, apakah pesan khusus yang kamu sampaikan kepada Prabu Linggobono? Karena aku melihat Prabu Linggobono sebetulnya tersinggung di dalam pertemuan itu, karena aku melihat gestur tubuhnya, wajahnya, dan pasti di dalam hatinya bergejolak, tetapi beliaunya masih bisa menahan ucapan sehingga masih terkesan tidak ada kemarahan. Aku bertanya kepadamu, apa yang kamu sampaikan pada Prabu Linggobono?" Kemudian Empu Elang mengatakan, "Aku menyampaikan pesan khusus yang datangnya dari Gajah Mada. Ini adalah perintah. Aku adalah mengemban perintah dari Patih Gajah Mada. Aku mengemban tugas. Iya, katakan. Apa yang kamu katakan
kepada Prabu Linggobono. Tetapi Empu Menur diam, tidak mau bicara. Akhirnya Gajah Enggon mengatakan, "Wahai Sang Arya, Empu Nala, Anda sebagai Laksamana dengan pangkat dan kedudukan yang tinggi, saat itu kamu tidak diperintahkan untuk mengikuti ke tempat ini. Pada saat itu, orang yang mendapatkan pesan khusus itu adalah saya. Tetapi aku khawatir dengan sikap Empu Elang dan Empu Menur yang kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri di dalam ucapannya. Oleh sebab itu, ada pesan khusus yang tidak saya sampaikan kepada Prabu Linggobono dengan pertimbangan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Sunda dan Majapahit. Dan itu sepulang saya dari Sunda sudah saya sampaikan kepada Kakang Gajah Mada, dan Kakang Gajah Mada akhirnya pun mengerti. Nah, sekarang aku heran, Empu Menur dan Empu Elang kemudian menerima tugas khusus yang katanya dari Kakang Patih Gajah Mada, dan sekarang sudah disampaikan. Iya, katakan Kakang Gajah Enggon, apa sih yang dimaksudkan tugas khusus itu? Aku tidak paham. Maksudnya adalah sebagaimana kamu ditugaskan oleh Kakang Patih Gajah Mada saat menundukkan Dompo dan menundukkan Bali. Maksudnya itu. Oh, jadi begitu. Itu jelas tidak mungkin. Andai kata ada pesan seperti itu, maka orang yang paling dipercaya adalah saya. Mengapa demikian? Gajah Mada itu kakak saya. Aku ini adalah anaknya Empu Tilang, yaitu Patih Dahar, yang mana Gajah Mada adalah kakak angkat saya, karena Gajah Mada adalah orang yang pernah diambil anak oleh ayah saya. Oleh sebab itu, orang yang paling dipercaya di dalam utusan ini, andai kata ada sesuatu yang sangat penting dan sangat rahasia dan ada pesan khusus, pastilah akan disampaikan pada saya. Nah, sekarang apakah benar itu pesan khusus itu datangnya dari Kakang Rakrian Mantri Mukia Gajah Mada? Benar, ini adalah tugas yang belum terselesaikan saat Gajah Enggon datang ke sini yang pertama bersama saya. Nah, ini saya tuntaskan. Tiba-tiba, pemirsa dimanapun Anda berada, ada seseorang yang berbicara, tetapi tidak diketahui, hanya suaranya saja. Itu tidak benar, itu bohong. Kemudian orangnya muncul. Dia adalah Pradabasu. Apa yang dikatakan oleh Empu Menur tidak benar. Itu semuanya adalah akal jahat dari kamu berdua. Hai, kamu siapa? Jangan menuduh orang sembarangan.
Jangan kamu membuat masalah di sini. Kamu orang luar. Kenapa kamu ikut-ikutan? Kamu tidak ada urusan di sini. Wahai empu menurut, kamu tidak bisa mungkir. Semuanya ini adalah kamu yang merencanakan bersama dengan empu menurut. Aku mendengar pembicaraanmu. Apa pembicaraanmu? Pembicaraanmu adalah bagaimanakah caranya supaya lamaran ini gagal. Begitu kan? Aku mendengar. Karena kamu bicara itu, saya ada di belakangmu. Kemudian kamu mencoba mencari orang yang bisa dititipi kalimat yang agar disampaikan kepada Prabu Linggobono. Bukankah begitu? Dan kemudian kamu menunjuk seseorang, yaitu Temenggung Larang Agung. Kamu sudah tidak bisa memungkiri. Aku tahu semuanya. Bahkan kamu bertemu dengan Temenggung Larang Agung dan menyampaikan kalimat yang kamu titipkan pada Temenggung Larang Agung. Aku pun tahu. Kamu mengatakan agar sebelum lamaran ini diterima, maka syaratnya adalah Sunda harus bergabung terlebih dahulu dengan Mojopahit. Kan begitu kan? Pemirsa dimanapun ada berada, Empu Elang dan Empu Menur langsung wajahnya memerah. Kemudian Gajah Enggon langsung tanggap. Wahai yang hadir di sini semua, mungkin kamu tidak akan kenal orang ini. Kamu tidak kenal orang ini. Satu-satunya orang yang kenal adalah saya. Saya yang membawa orang ini. Orang ini adalah sahabat saya. Dan juga orang ini adalah sahabat dari Ibu Suri, yaitu Gayatri. Dia juga sahabatnya Sri Gitarja, Tribono Tunggal Dewi. Dia juga sahabatnya Diahwiyah. Dan dia adalah sahabat baiknya Rakian Mantri Mukya Gajah Mada. Bagaimana kamu bisa mengatakan orang ini adalah orang luar yang tidak tahu apa-apa? Dia adalah Peradabasu. Betapa terkejutnya orang yang hadir di tempat itu. Tetapi Empu Nala, karena sudah tahu sebelumnya, dia tidak begitu terkejut. Tetapi Empu Menur dan Empu Elang langsung wajahnya tertunduk, karena dia tahu nama itu adalah nama besar di Mojopahit. Orang yang terkenal di Mojopahit, terkenal kepahlawanannya. Dia adalah orang yang diidolakan oleh banyak prajurit. Oleh sebab itu, Gajah Enggon melanjutkan, andai kata orang ini mau, kamu tahu, salah satu orang yang mendirikan pasukan Bayangkara yang begitu terkenal, dia adalah orang kedua setelah Gajah Mada. Dia adalah orang yang melatih prajurit-prajurit Bayangkara yang mula-mula. Bagaimana kamu bisa mengatakan orang ini adalah orang luar? Kamu tidak tahu.
Kalau dia mau bergabung di dalam keprajuritan dan ikut di dalam pemerintahan, dia pasti pangkatnya di bawah Patih Gajah Mada. Dan orang yang paling pantas menggantikan kedudukan Rakrian Mahapatih Gajah Mada adalah dia. Tapi dia tidak mau bergabung di dalam pemerintahan. Dia memilih bekerja di luar. Tetapi sewaktu-waktu Majapahit membutuhkan, dia akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan Acarya Nadendra sudah tahu siapa orang itu, karena dia juga sahabatnya Rakrian Mantri Mukia Gajah Mada. Nadendra tahu siapa itu Prajabasu. Tetapi yang sejak tadi seakan-akan terheran-heran adalah Brahmana Samaranata. Pemirsa dimanapun Anda berada, malam itu benar-benar yang namanya Empu Elam dan Empu Menur, apa yang dilakukan terbongkar. Niat busuknya dan niat jahatnya terbongkar. Tapi apa motifnya? Motifnya gara-gara sakit hati kepada Gajah Enggor, yang saat itu, saat pertama datang ke Sunda, karena bersama-sama dengan 4 Arya yang lain yang ditugaskan oleh Gajah Mada untuk menghadap bersama-sama kepada Prabu Linggobono, tetapi dirinya ditinggal. 4 orang Arya itu akhirnya tidak bisa menghadap Prabu Linggobono. Yang bisa menghadap adalah hanya Kanluruhan Gajah Enggor. Karena pada waktu itu 4 Arya diberi minuman oleh Gajah Enggor, sehingga 4 orang itu tidur tidak bisa bangun, sehingga pada waktunya menghadap maka orang ini tertidur. Itu yang membuat Empu Menur dan Empu Elam sakit hati kepada Gajah Enggor, dan akhirnya sakit hatinya ini dilampiaskan, yaitu menghadap sendiri, menitipkan kalimat penting yang ditujukan kepada Prabu Linggobono, yang tujuannya adalah agar lamaran ini gagal. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat lain malam itu sedang dilakukan, yaitu pertemuan antara Prabu Linggobono dengan para Nayaka Prajotomo Sundagala, yang tujuannya adalah untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pemberangkatan ke Majapahit. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan itu Prabu Linggobono menyampaikan dan minta pendapat dari beberapa Nayaka Prajotomo di dalam pemberangkatan yang bersamaan dengan para utusan dari Majapahit. Karena hal itu sudah disanggupi oleh Prabu Linggobono pada saat Patih Maduratna menghadap dan menyampaikan di hadapan Dyah Pitaloka sebagai seorang ratu di Sundagala.
Akhirnya di dalam pertemuan itu, salah satu pembesar yang namanya Panji Melong bertanya kepada Prabu Linggowono, "Mohon ampun, Prabu, ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Ada sesuatu yang janggal. Aku sendiri tidak paham apa maksudnya. Di dalam adat Wijiwidono, adat kebiasaan yang baik, sudah menjadi tradisi bahwa yang melaksanakan upacara resepsi pernikahan yang pertama adalah dilakukan di mempelai perempuan. Dalam hal ini, mestinya Prabu Linggowono yang menyelenggarakan resepsi pernikahan, kemudian Hayam Wuruk, Mojopahit bersama-sama datang memenuhi, yaitu undangan menghadiri acara resepsi pernikahan itu. Tetapi sekarang, mengapa Mojopahit sebagai seorang mempelai laki-laki justru malah melaksanakan upacara resepsi terlebih dahulu? Apakah hal ini tidak menyalahi adat? Begini, sudah dijelaskan oleh Patih Majoratna pada siang hari. Di dalam pertemuan itu disampaikan bahwa kerajaan Mojopahit sudah terlanjur menyusun acara, yaitu acara resepsi pernikahan, yang mana acara-acara ini sudah tersusun sedemikian rupa karena undangan-undangan dari raja-raja di Nusantara ini akan didatangkan. Maka acara ini tersusun hingga 1 bulan lamanya, dan undangan sudah disebar ke seluruh Nusantara, sehingga hari dan tanggalnya sudah ditetapkan. Nah, oleh sebab itu, Patih Majoratna atas nama Ibu Suri Tribhono Tunggaldewi, yaitu ibu dari Hayam Wuruk, memohon maaf apabila mendahului di dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Bahkan berjanji setelah 36 hari, yaitu 8 dino, maka nanti Ibu Suri yang akan mengantarkan kemanten berdua, yaitu Hayam Wuruk dan Hyang Pitaloka, ke Sunda. Dan nanti di Sunda akan diadakan upacara resepsi pernikahan yang kedua, yaitu di mempelai perempuan. Memang ini tidak semestinya. Tetapi kalau ini kita paksakan untuk menolak, yaitu tetap bertahan agar adat ini tidak berubah, yaitu melaksanakan resepsi pernikahan di mempelai perempuan dulu, kita bertahan seperti itu. Aku khawatir kalau ini akan mengalami hambatan dan akan mengalami kegagalan. Dan aku khawatir hanya gara-gara mempertahankan itu, kemudian pernikahan ini menjadi batal. Dan yang saya takutkan lagi adalah mereka salah paham. Dan akhirnya yang terjadi adalah, saya tidak bisa membayangkan kalau sudah terjadi kesalahpahaman dan terjadi pembatalan. Itu yang saya maksudkan. Sehingga aku mengalah, karena di sana sudah mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Kemudian Panji Melong
melanjutkan dengan sebuah pertanyaan tanpa ada jawaban. Jadi kita semuanya ini bersama-sama dengan para utusan itu satu kapal pergi bersama-sama ke Mojopahit. Ini sebuah pertanyaan yang tanpa ada jawaban. Akhirnya Linggobono mengembalikan pertanyaan itu kepada seseorang pembesar yang lain, yaitu Sutrojali. Bagaimana menurutmu Sutrojali? Mohon ampun Paduka, menurut pendapat hamba, kita tidak harus pergi bersama-sama dengan utusan Majapahit. Biarkan utusan Majapahit itu pergi terlebih dahulu. Kemudian nanti sehari atau selang 2 hari, kita akan menyusul ke sana. Kita punya alasan. Alasannya adalah kita harus mempersiapkan segalanya. Makanya butuh waktu. Dan kita masih membutuhkan menghubungi sanak kerabat dan memilih siapa saja yang harus menyertai, mengiringi komandan ke Majapahit. Kemudian tiba-tiba hal itu disambut oleh yang lain. Ronggokweni, aku setuju. Kemudian orang Soyo juga mengatakan, aku juga setuju. Dan orang Siring berpendapat, benar Paduka, aku juga setuju. Aku juga sependapat. Karena apa yang disampaikan oleh Sutrojali, kita tidak elok, tidak indah apabila kita satu kapal dengan para utusan itu. Lebih bagus apa yang disampaikan oleh Sutrojali tadi, biarkan para utusan itu pergi terlebih dahulu. Barulah kita menyusul sehari atau 2 hari, atau paling lama 5 hari. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Dan ini nanti akan saya sampaikan kepada utusan utama Kerajaan Mojopahit, yaitu Patih Maduratno. Pemirsa dimanapun ada berada, akhirnya pertemuan itu selesai dengan keputusan bahwa para pengiring, yaitu Sunda, tidak berangkat bersama-sama dengan utusan dari Mojopahit, walaupun sudah disiapkan kapal yang begitu besar. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat lain, paman dari Dyah Pitaloka, yaitu Hamangkubumi Surodipati atau Buni Suro, mendatangi, menemui Dyah Pitaloka. Kemudian Patih Hamangkubumi Buni Suro bertanya kepada keponakannya, wahai keponakanku Dyah Pitaloka, walaupun kamu sekarang sudah berkedudukan sebagai ratu, maka aku sebagai pamanmu ingin bertanya, jawablah dengan benar, jawablah dengan jujur, jangan ada yang disembunyikan. Wahai paman, begitu seriuskah pertanyaan paman sehingga paman sampai mengatakan seperti itu? Benar, aku ingin tahu, sangat ingin tahu. Silakan paman bertanya. Aku bertanya, apakah kamu sudah mempunyai seorang kekasih? Paman, begitu pentingkah paman bertanya seperti itu? Paman kan sudah tahu, aku sudah menerima lamaran Hayam Wuruk. Itu lebih penting daripada
paman menanyakan apakah saya punya kekasih atau tidak. Kamu tidak tahu. Kalau kamu sudah punya kekasih, kemudian kamu menerima lamaran dari hayam wuruk, itu celaka. Celaka. Karena apa? Kalau itu sampai diketahui oleh hayam wuruk, pasti lamaran itu dibatalkan. Dan efek dari pembatalan dari sebuah lamaran, karena alasannya sudah tepat, membatalkan lamaran karena yang dilamar sudah mempunyai kekasih. Apakah itu tidak bahaya? Apakah itu tidak penting? Sangat penting. Kok tidak penting bagaimana? Jawablah sekarang, siapa orang itu? Dan sejauh mana hubunganmu dengan orang itu? Pemirsa dimanapun Anda berada, Buni Soro marah. Tetapi dia Pitaloka diam, tidak menjawab. Baiklah kalau kamu tidak menjawab. Aku sudah tahu siapa laki-laki yang kamu cintai itu. Karena aku sudah mengirimkan mata-mata dan gerak-gerikmu semuanya sudah terekam. Bahkan kamu bertemu di tepi sendang Telaga Jolotundo sudah dilaporkan kepada saya. Orang laki-laki itu adalah pelukis Sanis Coro. Benar kan? Benar kan? Tetapi dia Pitaloka, dia pembisu, tidak mengatakan apapun. Baiklah kalau begitu. Aku ingin membungkam pelukis itu, sehingga tidak ada bukti kalau ada tuduhan bahwa kamu mencintai seseorang, sehingga orang itu tidak bisa ditanya, karena tidak ada orang yang tahu. Tetapi kalau pelukis itu masih hidup, maka suatu saat pelukis itu akan berbicara, dan itu sangat membahayakan. Paman mau membunuh Sanis Coro. Kalau paman melakukan itu, maka saya akan membatalkan lamaran itu. Saya akan menolak lamaran itu. Saya tidak akan mau menikah dengan hayam wuruk. Saya tidak akan mau pergi ke Mojopahit. Silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh terjadi sebuah ketegangan antara paman dan keponakan. Akhirnya Buni Soro pergi meninggalkan dia Pitaloka. Tentu saja dengan membawa hati yang gak enak. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah pamannya pergi, dia Pitaloka berpikir ini sangat membahayakan Sanis Coro, kekasihnya. Oleh sebab itu, dia langsung mencari pakaian sebagaimana mestinya dan pergi menuju ke sendang, yaitu Jolotundo, mencari Sanis Coro. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ikuti di sendang sana. Di sendang sana, di telaga itu, di malam hari yang gelap gulita, di sana sudah ada orang, yaitu Pradabasu. Pradabasu mengira kalau Sanis Coro dan seorang pembantunya itu masih ada di sendang, masih ada di telaga. Ternyata di sana tidak ditemui siapapun.
Tiba-tiba Raja Basu dikejutkan oleh suara anak kecil. "Hai Raja Basu, kamu masih di sini?" Anak kecil itu adalah orang di Mojopahit yang memberitahu dirinya bahwa anaknya Prajaga itu berada di negeri barat, yaitu di negeri Sunda. Oleh karena itu dia ikut Gajah Enggor ke Sunda untuk mencari anaknya, juga untuk membantu Gajah Enggor. "Kamu masih di sini? Anakmu bersama pelukis itu sudah menuju ke timur. Kok kamu masih di sini? Apa yang kamu cari di sini? Di sini sudah tidak ada anakmu. Anakmu sudah lari ke timur." "Wahai anak kecil, kamu ini sebenarnya siapa sih?" "Kamu ingin tahu aku? Namaku banyak. Ada yang bilang bahwa saya ini adalah Wakal. Ada yang bilang kalau saya ini namanya adalah Mada. Ada yang bilang aku ini adalah pencuri budiman. Juga ada yang bilang aku ini adalah Tias Murti." Itu namaku banyak. Kalau kamu ingin bertanya, saya tunjukkan sekarang. Tuh, di belakangmu ada orang. Pemirsa dimanapun ada berada. Kemudian Raja Basu menoleh ke belakang. Setelah itu anak ini sudah hilang lagi. Ternyata benar ada bayangan orang yang datang. Akhirnya Raja Basu sembunyi. Siapa yang datang itu? Yang datang tidak lain adalah Dyah Pitaloka. Karena dia ingin mencari dan menemui kekasihnya, yaitu Saniscoro. Akhirnya Dyah Pitaloka yang datang sendirian itu memanggil-manggil, "Kakang, kamu di mana? Kakang, kamu di mana?" Karena yang dicari tidak muncul, maka Raja Basu langsung muncul membelakangi Dyah Pitaloka. "Siapa yang kamu cari? Yang kamu cari sudah pergi ke Mojopahit." Setelah bilang seperti itu, langsung Raja Basu menghilang dari kegelapan malam, sehingga Dyah Pitaloka, siapa orang itu tadi, memberikan informasi bahwa yang dicari sudah lari ke Mojopahit. Benarkah Kakang Saniscoro pergi ke Mojopahit? Langsung Dyah Pitaloka kembali menuju ke istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus hingga selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan.